warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syahrul Ramadan MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seruangan 20 TBI 3. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Khususnya kesempatan untuk bisa menonton video tersingkat saya. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat tentang kebahagiaan. Bahagia. Berbicara tentang bahagia. Apa definisi bahagia menurut Anda? Menurut teman-teman, bahagia adalah satu kata dan keadaan yang menjadi tujuan hidup manusia. Kenapa? Setiap manusia ingin bahagia. Seberat apapun cobaannya, mereka ingin berakhir bahagia, bukan? Mereka ingin berakhir kemudahan. Dan dengan kemudahan itu adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu berasal dari harta? Tidak. Apakah setiap orang yang memiliki harta bahagia? Tidak. Bahagia berasal dari pengelolaan diri manusia. Bagaimana seseorang mampu untuk melapangkan dan memperluas hatinya untuk memaafkan sesamanya. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan itu? Dengan jalan apa kita dapat meraih kebahagiaan itu? Yang pertama adalah beramal saleh yang didasari dengan iman. Dengan beramal saleh yang didasari dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Mengapa? Saat kita melakukan amal saleh, Allah akan meluangkan, melapangkan ketenangan hati kita untuk memberikan ketenangan hati kita. Bisa saja orang yang selalu melakukan sholat malam contohnya, itu pastikan ada kebahagiaan tersendiri. Orang yang selalu melakukan sholat malam, dia diberikan begitu banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saat dimana dia itu melewatkan sholat malam itu dan dia merasa bahwa kebahagiaannya telah menurun. Yang kedua, contohnya seseorang yang selalu melakukan amal soleh, misalnya membantu orang lain atau rajin menabung atau rajin menyimpan uang celengan di kas masjid misalnya. Ada satu saat dia melakukan itu setiap hari, misalnya setiap dia ke masjid. Ada satu saat dia lupa untuk menyimpannya, maka dia lupa untuk men-challenge ceritanya kan, lupa. Maka saat dia lupa itu, dia merasa bahwa kebahagiaan itu menurun sedikit demi sedikit. Itu. Yang kedua adalah perbanyak berzikir. Berzikir kepada Allah akan membuat hati kita menjadi tenang. Siapapun dan dimanapun, semua orang bisa berzikir. Baik dia ada di dapur, ada di kantor, ada di kamar, bahkan ada di sawah, mereka bisa berzikir. Contohnya, seorang bapak yang sedang bercocok tanam, dia bisa sambil berzikir, sambil mencangkul. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang dan bahagia itu akan kita dapatkan. Teman-teman sekalian, ada pepatah yang pernah saya baca bahwa kebahagiaan itu dapat dikondisikan. Menurut saya, itu adalah makna dari syukur. Karena menurut saya, dalam keadaan apapun, kita itu harus bahagia. Terlebih didasari dengan kesyukuran. Karena Allah telah berjanji sama kita dalam Quran Surah Ibrahim
ayat 17 yang artinya tentang sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Nah, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman? Dengan bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Bayangkan, nikmat kita yang belum kita dapatkan saat ini masih ada tersimpan, terus sudah di depannya gitu kita sudah dapat. Jadi secara otomatis nikmat kita itu akan bertambah banyak kan kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sedikit masalah, misalnya punya sedikit cekcok dengan teman-teman kita seharusnya tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kita seharusnya bersyukur sama Allah karena masih diberikan cobaan seperti ini. Sama seperti lagunya Anis. Tersenyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Tersenyumlah, syukuri hidupmu. Maaf kalau misalnya fals, teman-teman. Baik, dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka dalam keadaan apapun kita akan menjadi bahagia. Kebahagiaan itu bisa kita dapat raih dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga sudah janji sama kita bahwa jika kita berdoa sama Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Lalu, kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak rajin untuk berdoa sama Allah? Padahal Allah kan sudah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa kita jika diperkenankan untuk kita. Jika berdoa adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak mendekatkan diri dengan cara berdoa? Sangat banyak cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena jika kita sudah dekat dengan Allah, maka insya Allah kebahagiaan itu akan selalu kita rasakan. Baik, alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa meraih kebahagiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan kelebihan dalam pidato singkat saya ini. Akhirul kalam, Allahumma fikila kontorik. Semoga kita semua disempatkan untuk bisa bertemu meskipun sedang dalam wabah virus COVID-19. Kita semua sama-sama berdoa semoga dengan adanya wabah virus COVID-19 ini kita diberikan hikmah dibalik wabah ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.